Oke, silakan. Siapa yang mulai? Arif, ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, sesi 3 jam 1 siang, ingin mempresentasikan tentang teorema Thevenin dan Norton. Di sini saya Alvan Deka dengan NIM 150 162 1053 bersama dengan ketiga rekan saya, yaitu silakan memperkenalkan diri. Udah, kamu sebutin aja biar cepat. Alfandi. Teman-teman saya yaitu Denis Natana, Terus siapa lagi? Aldia Fahmi, dan Fauzan Dipermana. Dimulai dari teorema Thevenin. Teorema Thevenin menyatakan bahwa arus di setiap cabang jaringan adalah yang akan dihasilkan jika ada GGL sama pada apa ini? Pada melintasi jeda, PD melintasi jeda yang dibuat di cabang. Dimasukkan ke dalam cabang, semua GGL lainnya dihilangkan dan diwakili oleh resistensi internal sumber. Lalu menentukan arus di setiap cabang jaringan aktif. Prosedur yang diadopsi saat menggunakan teorema Thevenin diringkas di bawah ini. Untuk menentukan arus di setiap cabang jaringan aktif, yaitu berisi sumber GGL. Yang pertama, hilangnya hambatan R dari cabang itu. Yang kedua, tentukan tegangan rangkaian terbuka E. Yang ketiga, lepaskan setiap sumber GGL dan ganti dengan resistensi internalnya, dan kemudian tentukan resistensi R melihat saat istirahat. Yang keempat, tentukan nilai arus dari rangkaian ekuivalen yang ditunjukkan. Baik, saya lanjutkan kepada Fahmi. Mohon untuk hadir muncul. Baik, yang selanjutnya contohnya. Contoh yang pertama itu jaringan ditunjukkan pada gambar 13.29, tentukan arus pada resistor 0,8 menggunakan teorema Thevenin. Empat resistor dihapus dari rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar 13.30. Yang saat ini 12 per 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 12 per 10 yang sama dengan 1,2 ampere. Pada melintasi 4 resistor sama dengan 4,8 volt, karena itu pada melintasi AB yaitu tegangan rangkaian terbuka melintasi AB di mana E sama dengan 4,8 volt. Selanjutnya menghapus sumber GGL memberikan rangkaian ditujukan pada gambar 13.29 dari mana R sama dengan 4 kali 6 per 4 tambah 6 sama dengan 24 per 10 sama dengan 2,4 ohm. Resistensi sirkuit setara Thevenin ditujukan pada gambar 13.29 di mana I sama dengan E plus R tambah R sama dengan 4,8 per 2,4 tambah 0,8, yaitu E ditambah 4,8 per 3,2 sama dengan 0,8 Z penghambat. Gunakan teorema Thevenin untuk menentukan arus yang mengalir pada 3 hambatan jaringan ditunjukkan pada gambar 13.31. Sumber tegangan memiliki resistensi internal yang dapat diabaikan. Perhatikan simbol untuk sumber tegangan ideal pada gambar 13.31 yang dapat digunakan sebagai alternatif simbol baterai. Gambar selanjutnya, resistensi 3 dilepas dari rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar 13.31. Resistensi sekarang tidak membawa arus lintas 10 resistor sama dengan 10 per 10 tambah 5 dikali 24 sama dengan
16 volt. Oleh karena itu, pada melintasi AB, E sama dengan 16 volt, melepaskan sumber GGL dan menggantinya dengan resistensi internal yang berarti bahwa resistensi 20 dihubung pendek karena resistensi internalnya adalah 0. Dengan demikian, resistensi 20 dapat dihilangkan. Yaitu resistensi sama dengan 1/2/3 plus 10 kali 5 per 10 plus 5. Sama dengan 1/2/3 tambah 50 per 15 sama dengan 5 ohm. Rangkaian ekuivalen Thevenin ditunjukkan pada gambar 13.1. Yang dari saat ini sama dengan I sama dengan E per R plus R sama dengan 16/3 plus 5 sama dengan 16/8 sama dengan 2 ampere. Terima kasih. Selanjutnya, sumber konstan dibacakan oleh Fauzan. Sumber konstan. Suatu sumber energi listrik dapat diwakili oleh sumber GGL, dirangkai secara seri dengan satuan hambatan. Dalam bagian 13.5, sumber tegangan konstan Thevenin terdiri dari GGL konstan E secara seri dengan hambatan dan R, namun ini bukan satu-satunya bentuk representasi sumber energi listrik, juga dapat diwakili oleh sumber arus konstan yang paralel dengan hambatan. Dapat ditunjukkan bahwa dua bentuk tersebut ekuivalen. NS generator tegangan konstan yang ideal adalah salah satu dengan 0 hambatan internal, sehingga pasokan tegangan yang sama untuk semua beban. NS generator arus konstan yang ideal adalah salah satu dengan resistensi internal yang tak terbatas sehingga memasok arus yang sama untuk semua beban. Perhatikan simbol untuk sumber arus ideal. Ditunjukkan pada gambar. Teorema Norton. Teorema Norton menyatakan arus yang mengalir di setiap cabang jaringan adalah sama dengan yang mengalir di cabang itu jika dihubungkan melalui energi listrik. Arus hubungan singkat sama dengan arus yang mengalir menjadi hubungan singkat melintasi cabang, dan resistensi internal sama dengan resistensi yang muncul melintas internal cabang hubungan terbuka. Prosedur yang diadopsi saat menggunakan teorema Norton diringkas di bawah ini untuk menentukan arus mengalir pada suatu hambatan R dari cabang AB dari jaringan aktif. Cabang hubung 1. Cabang hubung pendek AB. 2. Tentukan arus hubung singkat I SC berhutang di cabang. 3. Lepaskan semua sumber GGL dan ganti dengan resistensi internalnya. Teori Nortonnya tidak ada usah dijelaskan. Masuk aja ke soal Thevenin. Nanti Nortonnya lain aja. Oke. Soal nomor 12 ya. Nomor berapa kemarin ditugasin? Nomor 12. 12 sama Ya. 15, Pak. Oke, 12 15 ya. 12 15. Silakan Denis. Tadi dulu nggak? Oke, saya akan menjelaskan nomor 12. Soalnya gunakan teorema Thevenin untuk mencari arus yang mengalir pada resistor 6 ohm yang ditunjukkan pada gambar 13.58 dan daya yang hilang pada resistor 4 ohm. Jadi yang pertama itu menghilangkan resistor 6 ohm terlebih dahulu sehingga menjadi rangkaian ya seperti gambar. Kemudian mencari I1 pada rangkaian yang menggunakan rumusnya I1 sama dengan 40 per R1 tambah R2. Coba diperbesar sedikit biar kelihatan. Ah ya, ini kan. Oh, ini kurang besar ya, Pak. Ya ininya yang dipencet ininya, yang ada kayak itu dia betul. Oke. Oke, ya, akan bisa dibaca oleh tetapan lainnya. Oh, kembali lagi dia. Ini udah benar, Pak? Boleh. Ah. Oke.
Kamu pencet aja itu yang kayak apa namanya? Itu ya, betul, tekan aja biar Jadi luas. begini, ini kelihatan semua, Pak. Iya sudah. Oke. Itu aja. Oke. Aduh, kepencet. Oke. Yang kedua tadi mencari I1. I1-nya menggunakan rumusnya V per R1 plus R2, di mana V-nya merupakan bernilai 40, terus R1-nya bernilai 5, dan R2-nya 4 dimasukkan, sehingga menjadi hasilnya 40/9. Lalu I1-nya berdaya 4,44 ampere. Untuk VAB-nya sendiri merupakan didapat dari I1 dikali R2, di mana I1-nya yang tadi sudah diketemui 4,44, lalu dikali dengan 4, sehingga menghasilkan 17,76 volt. Lalu langkah ketiga, kemudian mencari R pada rangkaian dengan mematikan sumber tegangan. Yaitu menggunakan itu dengan rumusnya R sama dengan 5 kali 4 per 5 plus 4 menjadi 20/9. Dengan hasilnya 2,22. Mohon maaf, Denis. Ya. Itu kan di Zoom ya, PPT-nya. Itu kepotong, Den. Coba di enable editing dulu. Dikecilin dulu aja. Di enable apa? Dikecilin dulu. Tadi. Enable ya. Enable. Gini, nah, itu enable editing pencet. Enable editing yang atas tuh. Oh. Oke. Nah, baru. Oke. Tip. Nah, lalu lanjut ke langkah keempat. Setelah menemukan nilai VAB dan R, maka I pada resistor 6 ohm adalah dimasukkan rumusnya tadi, dimasukkan angkanya yang didapat dari I sama dengan VAB per R kecil kali R besar. Yaitu sama dengan 17/76 per 2,22 ditambah 6. Sama dengan 17,76 per 8,22 sehingga menghasilkan 2,16 ampere. Di dalam resistor 6 ohm juga merupakan I3 jika dilihat dalam rangkaiannya secara utuh. Sehingga arus yang mengalir pada resistor 6 ohm adalah 2,16 ampere. Kemudian mencari daya yang hilang pada resistor 4 ohm, yaitu yang pertama, untuk mencari I pada resistor 4 ohm menggunakan analisis mesh, yaitu 40 dikurang 4I2 dikurang 5I1 sama dengan 0. 40 sama dengan 4 dikali I1 dikurang I3 ditambah 5I1. 40 sama dengan 4I1 dikurang 4I3 ditambah 5I1. 40 sama dengan 9I1 dikurang 4 dikali 2,16 sehingga menghasilkan 9I1 sama dengan 48,64. 9-nya pindah ruas, jadi I1 sama dengan 48,64 dibagi 9. Hasilnya 5,4 ampere. Lalu untuk mencari I2, yaitu I2 sama dengan I1 dikurang I3. I1-nya tadi udah diketahui 5,4, lalu dikurang dengan I3 2,16 sehingga menghasilkan 3,24. Jadi arus yang mengalir pada resistor 4 ohm adalah 3,24 ampere. Langkah ketiga selanjutnya mencari daya, yaitu P I kuadrat kali R, di mana I-nya sendiri 3,24 dikuadratkan dikali 4 sehingga menghasilkan 41,99 watt. Jadi daya yang hilang pada resistor 4 ohm adalah 41,99 watt. Soal kedua. Untuk jaringan jembatan yang ditunjukkan pada gambar 13.60, cari arus pada resistor 5 ohm dan arahnya dengan menggunakan teorema Thevenin. Cara yang pertama, sama seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, menghilangkan hambatan resistor 5 ohm pada rangkaian. Lalu kedua, mencari VAC dan VBC. VAC rumusnya sendiri R1 per R1 plus R4 dikali E. Sama dengan 3 per 3 plus 2 dikali 6,6. Hasilnya 3,96 volt. Terus lalu VBC-nya rumusnya R2 per R2 plus R3 dikali E. Sama dengan 4 per 4 plus 6 sama dikali 6,6. Hasilnya 2,64 volt. Kemudian mencari R pada rangkaian. Yaitu memasukkan angka dari R sama dengan 3 dikali 2 per 3 plus 2 ditambah 4 kali 6 per 4 plus 6 sama dengan 6 per 5 ditambah 24 per 10 sama dengan 3,6 ohm. Yang keempat kemudian I pada resistor 5 ohm. V sama dengan VAC min VBC.
dikurang yang VAC-nya 3,96, VBC-nya 2,64, hasilnya 1,32 volt. Lalu I-nya sendiri sama dengan V per R kecil ditambah R besar. R besarnya sendiri dimasukin R5. Sama dengan 1,32 per 3,6 ditambah 5. Sama dengan 1,32 per 8,6. Hasilnya 0,153 ampere. Jadi arus yang mengalir pada resistor 5 ohm adalah 0,153 ampere dan arah arusnya adalah dari rendah ke tinggi. Coba. Oke. Sekarang ada yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan kepada semua peserta, boleh bertanya, boleh mengkritisi. Ada pertanyaan? Nggak ada mau bertanya? Oke, kalau nggak ada apa-apa. Jadi yang soal untuk nomor 15 itu, coba saya kok mencarinya kamu ketemu panjang ya. Pada kita harus menggunakan Thevenin. Ya, biar aja saya coba pakai screen dulu. Bisa ya, saya pakai ya. Oh, baik, Pak. Ya, coba. Saya coba. Oke. Nah, ini soalnya. Bisa dibaca punya saya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ntar, ini saya di mana? Penulis saya ini. Oke, penulisnya sudah. Mana penulisnya ini? Oke, ini udah. Jadi, kan kita menggunakan teorema Thevenin ya. Kita belajar dengan teorema Thevenin. Maka kita menyelesaikan arus dengan cara Thevenin. Ya. Dia mengatakan, berapa besar arus yang akan mengalir sini dan berapa kekurangan daya yang ada pada daerah sini. Maka kata Thevenin, untuk menentukan salah satu caranya adalah kamu lepaskan komponen ini di dalam sebuah rangkaian ini, ya, untuk menentukan R Thevenin-nya, maka semua sumber di short. Kalau di short ini terhubung pendek dia, maka saya gambarnya sudah short ini tadi, saya short ini bentuk gambarnya, ya, itu gambarnya. Maka R Thevenin-nya, jadi R Thevenin yang kita katakan, ya, adalah karena ini bentuknya paralel, betul ya paralel ya. Kalau di sini kita katakan di atas, kita lihat di cabang dia di sana ya, di cabang paralel. Maka 5 kali 4 dan 5 tambah 4, jadi dapatnya adalah 2,22 ohm. Jadi itu dapatnya R penggantinya, R pengganti dari rangkaian ini. Jadi cara Thevenin ini sudah kita cari ini. Saya mengatakan cara Thevenin akan sama dengan cara mencari R Norton juga sama. Ya, caranya sama. Jadi kalau kita nanti menyelesaikan dengan Norton, ya sama aja dengan cara juga begini. Sama gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kata Norton, pasang kembali sumbernya. Maka kita buat pasang kembali sumbernya. Dipasang kembali sumbernya, kita melihat di titik ini, ya, sama di titik ini, kita akan mencari tegangannya di titik yang dilepas tadi. Tapi karena sini tidak komponennya, pasti dia akan lari ke atas sini. Maka akan ada di titik ini, sama di titik ini. Ya, maka kita cari tegangan Thevenin. Berapa tegangan Thevenin? Tegangan Thevenin itu yang masuk ke sini, gitu ya, arusnya masuk ke sini. Ya sama, 4. Kalau secara cepat kita cari, kalau nggak kita cari I dulu, tapi kelamaan langsung aja 4 dibagi dengan 4 tambah 5, gitu ya, dikali 40. Maka inilah tegangan penggantinya. Tegangan penggantinya sebesar 17,77 volt. Jadi itu yang langkah yang kita lakukan ya dengan cara Thevenin. Nah, kemudian kita buat rangkaian penggantinya. Rangkaian penggantinya itu adalah tegangan Thevenin yang kita salin, kita serikan dengan R Thevenin. Ini maaf, lupa saya buat tulis ini harusnya R Thevenin. Ya, ini R Thevenin. Nah, ini yang harus kita buat gambarnya. Jadi rangkaian penggantinya seperti titik ini aja, merah ini. Nah, jadi kalau ditanya, gambarkan rangkaian penggantinya. Maka gambar rangkaian penggantinya ya seperti ini aja. Dan pakai ini.
Nah, kalau kita tadi kan di soal tadi ditentukan, menentukan dulu arus yang sini mengalir berapa, maka kita cari I yang ada di sini adalah I. Nah, ya I karena ini kita kasih nama I yang sini, I sama dengan P Thevenin dibagi dengan R Thevenin ditambah dengan 6 ohm. Karena dia seri, rangkaiannya kan seri kan, dia seri. Nah, kita dapatkan arus yang mengalir ini kan, nah, ya kalau arus dapat mengalir ini, maka kita bisa mencari tegangannya, kita bisa mencari dayanya, ya. Nah, kalau daya itu satunya apa ya? Ada yang tadi satunya masih ohm juga berdaya. Ya, kalau daya satunya harusnya adalah watt ya. Satunya adalah watt. Oke, itu tahap yang harus kita lakukan kalau kita menggunakan teorema Thevenin. Jadi kita betul-betul kayak Thevenin, buat satu persatu perubahannya, ya. Buat satu persatu perubahannya. Oke, saya masuk satu lagi soalnya. Oh, kenapa saya tidak bisa ya? Maaf Pak, Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Oh, sudah tinggal 1 menit lagi. Oke. Iya. Kita ini aja. Ada yang ditanyakan sampai sini bisa ya membuat langkahnya ya. Pakai gambar ya. Pakai gambar ini. Urutan tahapan demi tahapan yang dilakukan sampai ada perubahan bentuk rangkaiannya dari rangkaian seperti ini berubah bentuknya rangkaiannya seperti ini. Itu harus kita lakukan dalam sebuah penyelesaian dengan Thevenin maupun dengan Norton ya. 1 menit lagi masih lama, maka dikalikan saja. Ya, boleh begitu, boleh ya. Seperti tadi berapa daya yang penurunan daya kebakaran energi yang ada di titik ini, di titik yang 6 ohm ini. Nah, gitu ya. Oke, kalau gitu ya, betul. Itu harus dicari dulu arus yang mengalir pada sini. Ya. Tapi yang saya maksud adalah selalu kita menggunakan teoremanya itu langkah-langkahnya seperti cara Thevenin gitu ya. Oke. Bisa Alia? Bisa, Pak. Oke, ada lagi mau bertanya? Ya. Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjutkan soal nomor 2-nya. Biar tuntas kita satu-satu ya. Oke. Soal 2-nya. Nah. Sebentar, ini dibersihkan dulu. Kalau dibersihkan, diunduh aja ya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan arus yang di sini, tapi tetap mana tulisannya? Oke. Tapi tetap kita menggunakan teorema Thevenin ya. Ada saya lihat kelompok-kelompok yang mengerjakan. Ada kelompok yang mengerjakan itu ini dipakai dengan mesh, dibuat putar mesh satu, mesh lain. Itu boleh aja, tapi materi kita sekarang bukannya teorema mesh ya. Nanti berarti kamu akan menentukan ini yang kamu tentukan, tapi tahapan daripada Thevenin tidak dilakukan ya. Kita bukan mencari tahapan Thevenin, tapi kita akan bagaimana menentukan langkah-langkah yang digunakan oleh Thevenin. Nah, sama seperti yang tadi saya katakan, ini harus kita lepas dulu. Nah, setelah kita lepas itu, ya kita lepas bentuknya seperti ini. Sumber ini kita short, kita buang singkat. Nah, ini bentuknya buang singkat. Ya, setelah itu kita buang singkat. Kalau sudah kita buang singkat, kita cari R pengganti di sini berapa. Nah, setelah kita lihat, karena ini adalah titik sambungnya sini, ini dengan ini adalah bersifat seri, ini dan di sini adalah, maaf, ini dengan sini adalah bersifatnya paralel, karena ini titiknya ada di sini. Ini dan ini adalah bersifatnya paralel juga, karena titiknya ada di sini. Maka kita cari KR penggantinya itu kita bisa tentukan, ya, 3 kali 2 ditambah 3 tambah 2 dan seterusnya ya. Kita nanti mendapatkan
apa namanya, R-nya itu sebesar 3,6 ohm, ya, 3,6 ohm. Kalau itu sudah dapat, kita akan menentukan, oh ini salah nih, V-nya harusnya besar ya, V-nya harus besar sini nih, bukan V kecil. V-nya besar di sana ya, terturun ya, gitu. V-nya besar. Nah, kita mencari berapa tegangan VAX yang ada di sini. Jadi kalau ini kita kasih dengan AX gitu ya, tegangan ada di sini berapa, gitu ya, tegangan di sini berapa, nanti kita kurangkan, gitu ya. Nah, VAX yang ada itu sebesar sama dengan VAX adalah 3 dibagi dengan 3 tambah 2 dikali dengan tegangan yang ada di sini. Maka kita mendapatkan tegangannya sebesar 3,96 volt. Kemudian kita cari lagi yang bentuk dengan VAX-nya, ya. Nah, kita lihat di sini nanti adalah sebesar VBX-nya itu adalah VBX-nya, VBX sini kita lihat adalah 4/4 tambah 6, ya, 4 dibagi dengan 4 tambah 6 dikali dengan tegangan yang ada di sini. Maka kita mendapatkan sebesar ini. Nah, kedua tegangan ini kita lihat mana di antara tegangan titik ini yang besarnya seperti berapa, atau kita katakan sebagai tegangan Thevenin, ya, tegangan Thevenin atau tegangan VAB atau tegangan Thevenin, boleh kita katakan, maka kita keluarkan antara yang besar 3,96 dikurang dengan 2,64 volt, ya. Maka kita mendapatkan besar tegangannya Theveninnya sebesar 1,32. Ya, 1,32. Oh, ini saya salah nih nulisnya ya. Ini harusnya berapa nih? 1,32. Nah, salah gambarnya nih. 1,32. Oh, ini juga salah nih. Oh, ini gambar yang satu yang saya copy nih ya. Tapi rangkanya sudah kita buat, ini betul nih. Rangkanya di sini. V Thevenin, R Thevenin gitu ya. Nah, ini gambar yang tadi juga terpakai nih. R Thevenin gitu ya. Ini adalah 3,6. Jadi ini salah nih, 3,6. Ini adalah V Thevenin adalah 1,32. Nah, berapa besar I-nya? I-nya adalah V Thevenin dibagi dengan R V Thevenin ini, gitu ya. 3,6 ditambah dengan 5 sama dengan kita mendapatkan 0,153. Oke. Ada yang mau ditanyakan di soal nomor 15 tentang Thevenin? Pak, mau tanya. Ya. Itu 6 ohmnya yang paling kanan itu yang nyari I-nya. Nih. Kok jadi 5, Pak? Oh, iya. Saya salahnya harusnya 5 ini. Nah, ini dipakai. Oh. Oke, betul. Ya. Betul Yahya, ya, betul Yahya. Saya salah, ya. Kadang-kadang kalau mau nulis itu karena di pen itu lupa melihat ke belakangnya, nah, terpotong dia. Oke. Ini udah betul 5 nih ya. Ini 5, kita ganti aja kalau gambarnya tidak bisa lagi dirubah. Ya, jadi ini adalah betul 5, ini yang kelima ya. Oke, ini betul 5 gitu. Tapi di sini udah benar tuh. Ya, ini udah benar. Sininya yang salah ya. Oke ya, yang salah sini ya. Tapi ini udah benar ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita masuk nanti kepada kelompok yang lain. Saya stop screen saya. Nanti bisa kelompok mana lagi yang mau maju. Kelompok jam 10. Tak jam 10. Ini kok saya tidak mau ini ya. Screen-nya kok masih besar aja dia. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jam 10 ingin mempresentasikan materi tentang teorema Norton. Kelompok kami ada beranggotakan 5 orang, yaitu Soehartono, Raihan Muhammad Ramadan,
Sadamaska, dan saya sendiri, Fendi Setiawan, dan Ahmad Burhan Falahi. Teorema Norton. Teorema Norton menyatakan arus yang mengalir di setiap cabang jaringan sama dengan arus yang mengalir di cabang tersebut jika dihubungkan melalui sumber energi listrik. Arus hubung singkatnya sama dengan arus yang akan mengalir dalam waktu singkat. Sirkuit melintasi cabang dan resistansi internalnya sama dengan resistansi yang muncul di terminal cabang sirkuit terbuka. Prosedur yang diadopsi saat menggunakan teorema Norton diringkas di bawah ini untuk menentukan arus yang mengalir dalam hambatan R dari cabang AB dari jaringan aktif, yaitu 1. Cabang hubung pendek AB. 2. Tentukan arus hubung singkat SC yang mengalir di cabang menghilangkan semua sumber GGL dan menggantinya dengan internal mereka. Resistensi atau jika sumber arus ganti dengan rangkaian terbuka. Kemudian tentukan resistensi R. Lalu melihat ke dalam pada pemutusan yang dibuat antara A dan B. Lalu yang ketiga, tentukan arus I yang mengalir dalam hambatan R dari jaringan ekivalen Norton yang ditunjuk pada gambar 13.33, yaitu I sama dengan R per R ditambah R. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jaringan setara Thevenin dan Norton. Jaringan Thevenin dan Norton yang ditunjukkan pada gambar 13.38 setara satu sama lain. Resistansi melihat ke dalam di terminal AB adalah sama di setiap jaringan, yaitu R kecil. Jika terminal AB pada gambar 13.38 yaitu A dihubung pendek, arus hubung singkat diberikan oleh E per R kecil. Jika terminal AB pada gambar 13.38 gambar B dihubungkan pendek, arus hubung singkat adalah ISC. Agar rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 13.38A ekuivalen dengan rangkaian pada gambar 13.39, 1340, 1341, dan 1342. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terus. Teorema transfer data maksimum. Teorema transfer data maksimum menyatakan daya yang ditransfer dari sumber suplai ke beban adalah maksimum ketika resistansi beban sama dengan resistansi internal sumber. Oleh karena itu, pada gambar 13.47, ketika R besar sama dengan R kecil, daya yang ditransfer dari sumber ke beban adalah maksimum. Ketika R2 0, arus I sama dengan E besar dibagi R kecil ditambah R besar L sama dengan 6 per 2,5 sama dengan 2,4 ampere. Dan daya yang hilang R kecil ditambah R besar 2,5 dalam R besar L besar, P sama dengan I pangkat 2 RL, I dikali E dikali P besar sama dengan buka kurung 2 dikali 4
tutup kurung pangkat 2 dikali 0 sama dengan 0. Ketika R2 sama dengan 0,5, 22 arus I sama dengan E besar per R kecil ditambah R besar L. Sama dengan 6 per 2,5 ditambah 0,5 sama dengan 2 ampere. Dan P sama dengan 1 kuadrat R1 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 0,5 sama dengan 2 watt. Ketika R2 sama dengan 1,052 arus I sama dengan 6 per 2,5 ditambah 1,0 adalah 1714 A. Dan P sama dengan 1,714 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 2,94 watt. Dengan perhitungan serupa, tabel berikut dihasilkan. RL dalam ohm 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. I sama dengan E besar per R kecil L 2,4, 2.000. Sini. Bagaimana ininya, siapa? Bisa bacanya nggak itu? R-nya itu dibuat secara bergantian. Jadi kalau R-nya dimasukkan L-nya dimasukkan 0 gitu ya. I-nya dapat 2,4. Kalau L-nya dimasukkan adalah 0,5, I-nya dapatnya 2,0 dan terus sangat artinya terjadi penurunan arusnya. Jadi semakin besar nilai R, maka terjadi penurunan arus. Oke, terus. Ini sudah kan? Ini sudah kan? Kenapa ini lagi? Coba itu dibahas ya. Jadi di sini ada soal nomor 17. Tentukan arus yang mengalir pada resistor 6 ohm menggunakan teorema Norton. Ini udah ada gambaran layarnya. Yang pertama yaitu caranya kita hubungkan dua cabang hambatan dulu. Jadi itu titik A sama B itu dijadiin cabangnya, terus jadi itu sisanya tinggal resistornya tinggal yang 2 ohm sama 10 ohm. Terus kita cari dulu nilai ST-nya. Bisa nggak diperbesar gambarnya, Suartono? Kayaknya kekecilan nggak kelihatan ya? Difokuskan aja dulu gambar itu aja. Difokuskan di soal nomor 17 saja dulu, fokuskan. Terus dibesar lagi. Tapi fokus ke nomor 17 saja, oke. Bisa dibesarkan ininya? Oh, dakwah juga ya, masih kecil dia. Coba diperbesar lagi, diperbesar di bawahnya itu. Pakai apa namanya perbesarnya?
Lagi. Oke, sudah. Coba kita lihat. Ya. Dari nilai IST itu sama dengan 10/10 ditambah 2 dalam kurung dikali 6. Nah, itu hasilnya 5 mA. Scroll ke bawah sedikit, Bang. Yang mana yang 5 mA tadi? Ke bawah dan bawah. Oke, terus. Nah. Sebentar loh, di atas itu kenapa di terus. Lagi. Nah, terus yang ketiga itu kita hitung nilai hambatannya dari yang titik A ke B itu kita hitung nilai hambatannya. Nah, di sini kita coba buktiin benar nggak si nilai hambatannya ini 6 ohm. Yang pertama kita cari dulu RS1. RS1 itu 4 ditambah 8 hasilnya 12 ohm. Terus RS2 kita cari 2 ditambah 10 sama dengan 12 ohm. Kemudian kan ini RS1 sama RS2 kan lainnya sudah paralel. Kita cari dulu nilai RP-nya. Begitu kepake dulu sama dia. Terus berhubungan dengan PKM. Ini suara siapa? Nanti. Nah, suara siapa ini? Riva, sorry. Aduh. Boleh suara yang ribut itu dihentikan ya. Mohon kondusif ya. Kita cari nilai resistor secara paralel. Caranya tadi kan RS1 sama RS2 itu kan dihubungkan secara paralel. Kita cari dulu nilai RP-nya yaitu 1/RP ditambah 1/RS1 ditambah 1/RS2. Hasilnya 1/12 ditambah 1/12. Hasilnya sama dengan 2/12. Kita ini kan 1/RP. Jadi kan hasilnya 12, jadi 2/12. Jadi RP/1 sama dengan 2/12. 12/2. Hasilnya itu 6 ohm. Nah, ini kan benar berarti kan kalau dari rangkaian A sampai B itu total hambatannya 6 ohm. Bukan hambatannya 6 ohm. Kemudian kita cari nilai tegangan. Kan tadi yang disuruh nilai tegangannya. Terus kita cari nilai tegangan itu sama dengan sampai ke bawah jam. Ke bawah sedang. Kembali ya. Jadi berarti cara nilai hambatannya itu saya jelasin aja ya, Mas ya. Dari nilai tegangan total dari kuat arusnya itu sama dengan R dibagi R tambah RP dalam kurung dikali ST. Nah, ini sama dengan 6 dibagi 6 tambah 6 tutup kurung dikali 5. Nah, nilai itu 2,5 mA. Dari A ke B itu total hambatannya 6 ohm dengan 2,5 mA. Yang 2,5 ampere ini arus apa ini? Ini arus yang melalui besarnya hambatan 6 ohm, Pak. Oke. Coba lihat gambar 1. Di gambar 1 coba lihat. Ada yang koreksi di gambar 1? Nah, itu dia. Langkah 1 hubungi singkat 2 cabang hambatan. Coba lihat. Ada yang di gambar 1 ini, di gambar yang itu. Yang mau ditanya. Ini suara siapa ya? Suara di tempat kamu ya ini? Siapa tadi yang menyajikan materi? Kayaknya suara di rumahnya ini. Suartono ya? Suara tempat kamu ya? Suartono ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Nah, kenapa AB itu di-short? Saya tanya sama kamu, kenapa AB itu di-short? Jadi dia satu hubungkan singkat 2 cabangan hambatan. Kenapa di-short tuh? AB itu di-short. Jadi menurut saya karena dia mau nyari nilai 6 ohm, jadi saya hubungin, Pak. 6 ohmnya itu buat nyari nilai arusnya. Kamu dapat teori dari mana? Ada teori yang harus men-short titik AB itu yang pada 6 ohm tadi.
Saya lihat contoh di YouTube, Pak. Lihat di YouTube, contoh soal. nggak ada tuh contoh soal gitu, pasti nggak ada. Kalian gimana yang lain? Coba lihat. Apakah betul AB itu di short? Iya, Pak. Di short. Hah? Dia dihubung singkat, Pak. Yang Kenapa dihubung singkat Yahya? karena kita mau cari arus yang melalui dua cabang A sama B ini, Pak. Nah, jadi karena kita harus melalui arus cabang sana. Yang kita cari arus yang di sana itu arus apa itu? Arus Nortonnya, Pak. Nah, yang kan tadi AB itu di short, dihubung singkat, ya. Itu yang akan lewat arus yang apa di sana? Arus apa yang kita katakan? Itu harus kita tulis, harus apa itu kita mau cari? Paham yang saya maksud? Gimana, Pak, maksudnya? Kan di R6 ohm, kan kamu short kan itu? Iya. Ya. Kalau kamu short, itu akan terjadi arus apa ya di sana itu? Harus apa disebutnya? Kenapa di short? Kan tadi, oh iya Pak, teorinya maka menyatakan harus di short. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kenapa itu harus di short? Tahu kenapa harus di short? Karena kita harus mencari I Norton. Karena itu di short, syarat Norton itu di short. I-nya harus di short. Maka kita dapat I Norton. Ya, I Norton. Saya kok nggak bisa ya mendapatkan poin itu ya untuk skillnya belum dikasih ya saya. Oh, ini sudah. Belum juga. Nah, jadi yang itu harus di short karena kita mendapatkan nanti I Norton di sana. Nah, saya bertanya lagi kepada kamu. Yang di daerah 4 ohm itu atau 8 ohm itu ada nggak arus yang mengalir? 4 ohm atau 8 ohm itu? Ya, 4 ohm atau 8 ohm. Dekat dengan dua di arah kiri sekali. Siti Artilita. Ada Siti Artilita? Saya, Pak. Nah, ada nggak arus mengalir nanti yang di 8 ohm sama dengan 4 ohm itu? Yang paling kiri sekali. Ngalir nggak arus di sana? Tadi kan Yahya itu men-short aja dia titik A dan B di short. Untuk apa di short? Nah, dia juga tidak paham kan tadi sekatan ya untuk mencari I Norton. Nah, saya bertanya sama kamu Siti Artalita. Mengalir nggak arus di R yang 8 ohm dan 4 ohm itu? Yang paling kiri. Kalau Alia, kayaknya secara kita nggak ngerti dia nggak membuat di barangkali. Mungkin di temannya ngerjakan. Alia bisa menjawab? Bisa nggak Alia? Berapa arus yang mengalir di R yang 4 ohm atau yang 8 ohm itu? Kalau menurut saya sih 0,05. Kenapa 0,05? Dari mana dapatnya Alia? 0,005 ampere, Pak. Kenapa 0,00005? Karena kan I Nortonnya segitu, Pak. Kan itu hitungannya seri. Kan yang I Norton itu mengalir, sama. kan I Norton tadi yang dicari sama Yahya itu pada titik AB.
Ya, dapat dia sebesar adalah berapa itu sekarang inortonnya itu? 10/2. Ya, ini berapa nih? Coba saya gambarnya ke atasnya coba lihat. Saya tidak lihat tuh gambar ke atasnya dulu. Saya kurang pas. Coba lihat gambarnya di atas awalnya. Ini. Kan kalau yang AB itu kan besarnya adalah 10 dibagi dengan 12 dikali dengan 5 ampere kan? Ya. Alia? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Didapatkan berapa Alia tadi? 5 miliampere. Berapa? 2,5 ya? Oh, iya, Pak. 2,5 miliampere. Oke. Nah, saya bertanya sekarang. Berapa arus yang mengalir yang di R yang 4 ohm sama yang 8 ohm itu? Yang arah paling kiri. Saya kurang tahu, Bapak. Tapi itu hitungannya jadinya paralel ya, Pak? Hah? Saya kurang tahu, tapi sepertinya itu jadi paralel ya, Pak. Jadi mungkin lebih kecil lagi. Iya, ya. Ada yang tahu? Oke, yang tahu saya kasih 10. Berapa besarnya arus yang mengalir pada 4 ohm sama 8 ohm? Alia juga nyerah dia. 0,2 mungkin, Pak. 0,2 mungkin. 0,20. Masih keliru. Karena kata-kata mungkin ini jadi keliru dia. Oh. Iya, 0,2, Pak. Sedikit lagi yang bertepat dia. Karena tiada lagi kata mungkin. Pak. Siapa? Yang katakan 0 itu siapa? Saya, Pak. Tadi yang katakan 0 siapa? Saya, Pak. Yahya, Pak. Yahya? Kenapa 0 Yahya? Karena arusnya nggak mau melalui rangkaian yang ada hambatannya. Jadi dia langsung tidak mau? Nggak mau ngelaluin yang 12 ohm, Pak. Kenapa nggak mau dia melalui sana? Karena ada hambatannya. Karena ada hambatannya Alia. Karena ada hambatannya di sana, nggak mau dia lebih senang lewat AB aja. AB itu aman, adalah hambatannya. Loss dia. Jadi pasti di sana dukun nanti dengan ukur kita pasti 0 dia. Ya, oke. Kamu dapat 10 Alia. Alia Yahya. Ya, oke ya. Oke, terus pada gambar di bawahnya kita lihat. Naikkan lagi ke atas Yahya. Siapa yang mengaturnya ini? Nah, RTVD-nya berapa? RTVD-nya udah ketemu ya? RTVD-nya berapa dapatnya itu? Itu yang di yang ketiga itu. Ya, bisa cari kan? Paralel antara itu kenapa tuh dekat 10 ohm itu kok hilang ininya? Coba lihat di gambar yang 3 itu. Kenapa tuh kok hilang dia? 10 ohm itu ya sumbernya harusnya hilang. Kenapa itu hilang? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya kasih 5. Kalau menurut teorinya kita kalau mau bikin hambatannya harus sumber arus sama sumber tegangan ya, Pak. Itu yang jawab siapa? Saya kok enggak lihat orangnya, siapa yang ngomong ini? Saya, Pak. Suhartono. Kamu di rumah kamu ribut ya Suhartono ya? Iya, Pak. Lagi ngapain kamu sekarang? Ini tangga saya, Pak. Oh, tetangga. Itu kok sumber arusnya hilang. Kenapa, Suhartono? Apa Suhartono sudah masuk? Saya, Pak. Kenapa, Suhartono? Karena menurut teoremanya kalau kita mau menghitung proyek hambatan itu, kita harus memastikan sumber arus sama sumber tegangan, Pak. Nah. Oke, saya kurang dengar. Tidak apa-apa, saya kasih aja kamu nilai ya. Tadi saja 5, tapi tidak full, karena saya tidak dengar. Oke, siapa lagi bisa menjawab? Kenapa itu ininya hilang? Siapa bisa menjawab? Kan sama mencari kan? Oke. Kenapa itu kok dilepas dia yang di sebelahnya?
Ada yang bisa jawab? Kalau bisa saya kasih tambah poinnya 5. Karena jawabannya paling gampang. Tadi Yahya sudah saya tambah 10. Oke, siapa lagi menambah dapat nilai? Ayo. Saya hitung sampai 5. Kalau yang bisa saya tambah 5 nanti. 1. Pak, Ya, siapa itu? saya Pak Siti. Oh, Siti Altalita yang tadi. Oke, kenapa Siti? Karena harusnya dijeda, Pak. Hah? Harusnya dijeda. Dijeda itu apa tuh, Siti? Iya, harusnya yang di teorema Nortonnya mengikuti prosedurnya di sini saya baca itunya dijeda, Pak. Iya, jadi kalau dijeda itu artinya apa? Kalau sumber tegangannya dijeda gimana? Diputus gitu bukan, Pak? Berarti tertahan ya, Pak? Diputus gitu apa gimana, Pak? Berarti berhenti ya, Pak? Atau ada hambatan. Kenapa ya? Kalau dia dijeda itu maksudnya apa? Dijeda itu apanya? Di short. Di short. Nah, jadi harus di short. Nah, kalau di short gimana dia, Siti? Kata Tori. Irfan tadi juga mau jawab. Ayo Irfan. Kenapa di Irfan? Kalau di short. Mungkin untuk mencari hambatannya, Pak. Iya, Kak. Tadi kan kenapa dia lepas itu hilang dia. Tidak ada kabarnya kelihatan shotnya. Oke, siapa bisa menjawab yang lainnya? Boleh, yang lain juga boleh, kelompok lain. Saya kasih nilainya 5. Ayo, siapa? Kamu lagi bikin siapa, Alia? Lagi mikirin, Pak, maksudnya kenapa? Jujur saya pengen nanya juga itu ke Bapak, saya juga bingung. Jangan bingung-bingung baca buku. Ya bingung dia. Najali, kamu bisa jawab, Najali? Nurjali? Kenapa itu? Saya juga bingung, Pak. Aduh, bingung semua ya, hilang dia. Oke. Pak Soehartono jawab di kolom chat, Pak. Hah? Soehartono menjawab di kolom chat. Kenapa di kolom chat dia tidak jawab langsung? Lagi berisik, Pak, dia, Pak. Ya, kenapa harus kita putuskan sumber tegangan dan sumber arusnya? Kalau sumber tegangan gimana? Kalau sumber arus gimana? Bagaimana dia kalau sumber tegangan dan sumber arus di short? Oke. Ada yang mau bisa jawab? Saya kasih nilainya 5 karena paling gampang banget ini. Jadi karena biar perhitungan hambatannya nggak terganggu sama arus sama voltase gitu kali, Pak? Oh, dari mana dia tidak terganggu hambatannya yang di tengahnya? Yang jawab tadi siapa itu? Saya, Pak, Alia. Oh, Alia. Ya, pada saya belum ngerti. Oke. Ada lagi? Mungkin untuk jadikan saya dulu, Pak, biar perhitungannya gampang, Pak. Nggak ada hubungan dengan sana, kan? Dia kenapa terbuka dia? Mungkin agar menjadi coba saya dikasih siskinnya lah. Siskinnya saya dikasih. Boleh saya dikasih siskinnya? Oke, biar kita sama paham ya. Ya, nanti dilihat semuanya ya. Oke, saya masuk kepada ini dia. Oke. Mana dia? Ntar sebentar. Oh, di atas ini dia.
Paling atas mungkin ya. Ini masih sumber tegangan, kita belum masuk sumber arus gambarnya. Oke. Masih tegangan, ada sumber arusnya. Oke, kalau enggak, sini aja saya masukkan. Saya coba buka ini, saya stop ini dulu. Saya ambil yang screen satu lagi. Biar di soal saja saya bahas ini. Mana dia satu lagi? Pembahasan soal. Oke ya. Oke, kita masuk sini ya. Oke. Kita masuk di sini. Nah, kenapa di sini hilang? Karena memang sifatnya. Kalau arus, kalau sumbernya arus di short, jadi ntar dulu, mana ini saya tinta tulisan saya mana nih? Oke ya. Kalau ini di short itu begini kan? Itu namanya di short ya. Ya. Kalau ini di short, maka gambarnya bentuknya seperti ini. Nah, itu bentuk gambarnya. Jadi kenapa dia terbuka, hilang? Ya memang Pak, sifatnya begitu. Kalau sumber arus di short, dia pasti terbuka seperti ini. Terbuka dia. Beda dengan tegangan. Coba kita lihat gambar di atasnya. Oke, gambar di atasnya. Saya pindah di mana nih? Kok enggak mau dia pindah. Nah, kalau tegangan begini, tegangan itu ya. Kalau dia di short begini, itunya kabar gini adalah di short, dihubung singkat. Bentuknya seperti ini. Nah, titik 2 ini menyatakan tegangan saat di short. Jadi dia arusnya tetap mengalir di sini. Bisa paham? Bisa paham? Bisa, Pak, bisa. Nah, gitu ya. Suartono tadi bisa ya, Suartono? Bisa ya? Oke. Alia sudah bisa? Iya, mungkin bisa, Pak. Maksud mungkinnya kenapa tuh? Saya cuma bingung aja, cuma karena beda di apa? Yang satu bentuknya cuma karena beda di sumber tegangan, jadi bentuk shotnya beda gitu, Pak. Ini kan bukan tegangan, Alia. Ini adalah sumber arus. Ini adalah sumber tegangan. Jadi kalau sumber arus di short, dia pasti terbuka. Kalau sumber yang tinggal di short, dia betul jadi ruang singkat. Itu karakter daripada arus. Jadi nanti kalau kita menggunakan avometer, ya, di depannya kita short, waktu kita memakai sumber arus, maka arusnya terbuka, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau tegangan di short, dia terbung singkat. Ya, nah, jadi nanti di apa namanya di alat ukur, kalau kita pakai voltmeter itu tidak boleh di short di sana. Maka dia masuk kepada kumparannya bisa terbakar. Tapi kalau kita pakai mengukur arus, boleh di short dia. Nah, arusnya akan mengalir ke yang di short yang tadi. Jadi di sini akan terbuka, lepas dia, gitu. Ya, oke. Oke ya, jadi untuk nomor 3 selesai masalah kita. Ada yang ditanyakan nomor 3 sebelum kita minta lanjutkan kepada nomor 4? Ada nomor 3 pertanyaan? Tidak ada? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Terkait yang tadi, yang 8 ohm dan 4 ohm kan
itunya 0 ya Pak ya, arusnya ya Pak. Jadi itu ketika arus mengalir berarti dia mengalirnya dari 2 ohm langsung ke 6 ohm, habis itu balik lagi ya Pak ya. Nggak melewati 8 ohm dan 4 ohm gitu Pak. Iya, jadi ntar saya ambil ini ya. Ketika ini di short, ya ini kan short kan? Ya, siapa tadi yang tanya tadi sama saya? Rahman Pak. Siapa? Rahman Pak. Ratman itu kelas berapa ya? Di kelas berapa ya Ratman? Kelompok 1, jam 1 Pak. Oh, jam 13 kelompok 1. Oke. Ratman, ketika kita short di sini, ya, saya short sini kan? Maka di sini akan mengalir arus. Maka ke sini arus tidak mau ngalir. Karena tidak mau ngalir, kata si Yahya tadi, ditahan Pak. Coba kamu lihat, kalau dikali itu ditahan, air ngalir nggak ke sana? Yang disumbat itu. Pernah menyumbat apa namanya, parit? Rahman? Berarti nggak terbagi gitu ya Pak ya? Maksudnya? Enggak lah, kan ada yang menghalangi Rahman. Air mana yang senang? Yang satu dia cabang, airnya cabang 2 ya. Yang satu dikasih apa namanya, tanah atau dikasih batu di siapa? Apakah air ngalir ke sana? Ditutup? Enggak Pak. Pasti dia yang senang mengalir kepada yang tidak ada hambatan kan? Iya, iya. Ya, jadi arusnya akan mengalir ke sini. Dia ke sini mengalir 1, satu lagi kalau ke sini. Tapi ke sini akan sama dengan apa? Sama dengan 0. Tidak akan ada arus ngalir. Tapi Bisa, misalnya ya. Di bagian apa, yang di bagian 6 ohmnya itu yang tadi arus mengalir ada hambatan, itu tetap sama apa gimana Pak? Yang di sini? Iya, misalnya di situ ada hambatan juga gitu Pak. Kan tadi kita udah dibuka. Kan tadi menurut teorinya dilepas, dicopot. Itu kata teorinya begitu, kata si Norton, kata si Thevenin. Kamu kalau menentukan arus di sana dengan cara saya, kamu lepaskan itu. Jadi kalau kamu lepaskan tidak mengalir, tapi kalau kata si Thevenin, kalau kamu lepaskan di sini, saya yang kamu cari adalah tegangan saya, B Thevenin. Gitu kan? Kalau Norton mengatakan, saya tidak perlu tegangan kamu cari, cukup saya cari arus saja. Maka gantilah jadi arus ini. Kata si Norton. Bisa Rahman? Iya Pak, iya Pak, paham Pak. Ya karena itu mengatakan teorinya begitu, gitu loh. Kalau Norton mengacu kepada arus dia, patokannya nanti. Kalau Thevenin mengacu kepada sumber tegangan, V Thevenin. Bisa, Rahman? Bisa Pak. Kamu bisa terpaksa atau bisa mengerti? Mengerti Pak. Mengerti Enggak, banget, ya? saya kan tadi sempat nanya itu loh Pak. Ini kan emang teorinya begini Pak. Kalau misalnya ini kan misalnya kayak rangkaian yang pertama nih Pak, sama-sama ada hambatan nih Pak. Berarti kan antara 8 ohm dan 6 ohm sama-sama ada hambatan. Berarti kan arusnya sama-sama mengalir gitu Pak. Nah itu arusnya lebih cenderung mengalir ke 6 ohm apa ke 8 ohm gitu Pak. Maksud saya begitu. Kalau yang terkait yang tadi misalnya 6 ohm itu diputus, saya paham sih Pak, karena kan teorinya begitu untuk mencari arus bahwa ya yang bagian 8 ohm dan 4 ohm itu tidak mengalir arus karena cenderung ke arusnya mengalir ke bagian yang terpotong tadi Pak. Oke, ntar saya coba dengan alat saya yang kemarin ya. Kita buktikan lagi. Tadi saya buka, mudah-mudahan oh ini saya harus keluar dulu, tidak bisa dia mau. Ini kan ada poinnya. Oke, diganggu saya. Ntar ya, saya buka yang ini, yang apa? Oke. Aduh, di mana ya dia ya? Oke, kita buat rangkaiannya ya. Oke, ini kita buat rangkaiannya. Waduh, ini coretan masih banyak nih ininya. Lupa dibersihkan tadi.
Ya, tadi gini ya kabarnya kita buat ya. Kita coba ya. Ini tadi kan? Apa itu tampilannya masih PowerPoint, Pak? Masih PowerPoint, Pak, tampilannya, Pak. Oh, tampilan masih PowerPoint ya? Iya, Pak. Tampilannya masih PowerPoint. Oke, saya buka dulu. Stop screen saya dulu ya. Stop screen. Oke. Saya buka lagi. Yes, sir. Oke, saya pikir sudah langsung saya tadi. Gini ya, kabar. Kalau saya nanti salah, tolong diingati gambarnya ya. Oke, ini tadi Ini sudah di sini muncul, ya. Pak. Ya, Pak. Gitu ya. Nah, ini saya rakit dulu nih. Ini ada di sini lagi, tadi satu lagi ya. Oke. Ini dihubung singkat saja. Ini dihubung sini dulu. Dihubung ke sini lagi. Ini dihubung ke sini. Ini dihubung ke sini. Ini kita hubung ke bawah sini. Ini kita hubung ke bawah sini. Ini kita hubung ke sini. Ini kita hubung sini. Tapi ini tidak ada sumber arus, yang ada dia sumber tegangan saja, tidak apa-apa. Kita kasih aja sumber tegangan, boleh aja. Tapi sumber tegangan nanti jadi seri dia. Ini tadi R-nya ke bawah lagi ya? Kan tadi sini kan? Iya, Pak. Nah, kalau saya nanti ini ganti dengan sumber tegangan, karena saya tidak punya sumber arus, dia harusnya ke sini dia. Ya, tidak apa-apa, dia ke sini ya. Makanya nanti saya ganti aja dengan sumber tegangan. Nanti bisa kita hitung dia. Tidak apa-apa. Oke, ini bentuknya seperti gambarnya. Kalau dia ini, kalau sumber arusnya itu dengan R paralel, tapi kalau dengan tegangan dia seri. Nah, ini kan sudah seri nih. Ya, dia seri ini. Nah, ini menyatakan dia seri. Ini dikasih ini saja biar oke, enggak apa-apa, enggak bagus gambarnya, kita perlu cepat aja biar dapat si Rahmat paham. Saya kalau paham Rahmat senang saya, tapi kalau enggak paham dia saya sedih. Oke ya. Nah, betul kan ini kan tadi pada sini ya. Apa ya? Ketika ini saya short, ya ini kan kalau di short kan dilepas ya, Rahman. Betul Rahman? Iya, Pak. Tadi kan sudah lepas kan, ini kan sudah lepas ya. Iya. Oke, saya lepas dulu, saya potong, ini saya lepas lagi. Saya potong, saya gini kan. Katanya di short ya kan? Segini kan? Ini kan 8 ohm tadi kan di sini? Betul, Rahman? Iya, Pak. Nah, Itu 4 ohm. Ya, saya tulis 8 ohm biar nanti kamera ini. Tapi yang lain tidak usah saya rubah. Waktunya tidak keburu. Oke, sekarang saya short ya. Ada nggak arus yang mengalir ke sana? Kan ini ada penghalang loh. Nggak ada, Pak. Nggak ada, nggak mau dia ngalir. Ada penghalang menahan, gitu loh. Jadi dia ke sini saja. Ya, kan tadi kata si Thevenin ya, Norton, Thevenin kalau dilepas ini gitu, kalau dia dilepas di short. Tapi kalau Thevenin di sini dilepas, nah ketika ini dilepas, kata si Thevenin, ini dilepas gini, kita di sini mencari tegangan, berapa tegangan di dalam sini. Karena itu kita ukur nanti dengan alat, berapa tegangan kamu di sini, itulah tegangan. Misalnya kita ukur kalau kata si Thevenin ya, taruh di sini, ya, nah, ketemu dia. Maka dipakai nanti menjadi V Thevenin 3,38 volt itu. Tapi kalau siapa ya Norton, dia dan diukur di sini, tapi dia langsung di hubung singkat, carilah hubung singkat itu arusnya. Kata si Norton begitu mengatakan. Bagaimana Rahmat? Sudah bisa paham? Paham, Pak, kalau ini. Jadi kalau misalnya bagian yang diputus tadi ada hambatannya, itu harusnya tetap mengalir ke sebelah kiri. Mengalir lah. Di sini dia kesambatan. Mengalir lah dia. Karena dia semua terhambat. Air tadi akan membagi ke sini mengalir, ke sini ngalir. Tapi mana yang cepat tentu hambatannya kecil. Ya.
Kamu punya dua kali yang berbeda gitu, dicabangkan tuh, yang satu dibesarin hambatannya, yang satu kecil. Nah, sama-sama ngalir nggak? Sama-sama ngalir. Yang satu pelan banget, yang satu cepat. Oke, bagaimana Rahman? Sudah mengerti? Paham, Pak, paham, Pak. Berarti dia lebih cenderung ketika teorinya Norton berarti lebih cenderung ke arusnya mengalir ke yang hambatannya kosong ya, Pak ya? Oh, bukannya hambatan, tidak ada hambatan malah. Oh, yang dihubung singkat maksudnya, Pak. Ke sana ada yang menghalangi dia gitu ya. Iya. Oke, Rahman, jadi bagian yang 8 dan 4 nggak kepake ya, Pak ya? Nggak terpakai, dia tidak ngalir harus. Iya, Pak, paham, Pak. Oke ya. Oke. Yang lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan? Sofi, mau tanya Sofi? Sofi bisa dengar? Oh, enggak ya. Septian, ngerti Septian? Paham, Pak. Ya, paham ya. Ada yang tidak paham lagi? Ketika di short dan tidak di short tentang arus tadi, ngalirnya? Zahra Falan, sibuk dengan rambutnya, bisa tanya Zahra Falan? Oh, dia menunjukkan zoom-nya untuk foto aja, dia melihat wajahnya aja di sana. Oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak ya coba dijelaskan sedikit lagi. Yang nomor 4. Siapa tadi? Kelompok berapa tadi maju? Ayo. Saya sudah keluar kan? Oke, ayo. Kelompok 4. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5, kelompok 5 Pak. jam 10. Ya, kelompok 5 jam 10. Ayo. Satu lagi soalnya belum dituntaskan. Nah, itu dia soalnya. Ayo. Mana dia Yahya? Soehartono Mandana? Siti Artilah. Nah. Ayo, Siti Artilah jelaskan. Kamu kelompok 5 kan Siti Artilah? Tapi saya kelompok 5 jam 8, Pak. Oh ya, jangan. Kelompok 5 jam ini. Siapa? Irfan atau siapa? Sadam, Pak, Sadam. Saya Soehartono lagi, Soehartono ribut suaranya. Soehartono suaranya ribut. Raihan mana Raihan? Ayo jelaskan Raihan. Ada Raihan? Raihan nggak ada? Ada Raihan? Nggak ada? Oh, Raihan nggak masuk ya hari ini? Sadam Aska, coba Sadam Aska ada. Jadi Raihan Alfa ya hari ini ya. Sadam Aska juga nggak masuk kelompok 5? Ada, Pak. Ada, oke. Burhan katanya mau ngejelasin, Pak. Siapa? Burhan. Oke, si Burhan. Ahmad Burhan, oke silakan Ahmad Burhan. Kok tadi suaranya nggak ada? Hampir sebut Alfa lagi di sini. Ayo silakan Burhan.
Nomor 20. Maaf, Perintahnya. mungkin Sadam bisa ganti ke PPT-nya, Dam. Yang lain matikan aja suaranya ya. Oke. Biar aja Raihan yang Burhan yang ini. Yang suaranya nyala. Oke, silakan Burhan. Nomor 20 yang pertama perintahnya ubah jaringan ke kiri terminal AB pada gambar kerangkaian Thevenin yang ekuivalen dengan mengubah jaringan setara Norton. Yang B, tentukan arus yang mengalir pada resistor pada resistansi 1,8 ohm yang terhubung antara AB. Pertama jawab yang A, yaitu dengan mencari nilai R terlebih dahulu. Yang pertama, lepaskan beban sehingga AB menjadi rangkaian tertutup. Selanjutnya, matikan semua sumber. Hitung nilai R sama dengan RP, yaitu 1/RP sama dengan setengah ditambah 1/3 sama dengan 3 ditambah 2/6 sama dengan ekuivalen dengan 5/6. RP ekuivalen dengan 6/5 ekuivalen dengan 1,2 ohm. Selanjutnya mencari nilai E. 1. Lepaskan beban pada AB. Kemudian I1 sama dengan 16/2 sama dengan 8 ampere. Kemudian 12 ekuivalen dengan 21/3 ekuivalen dengan 7 ampere. I total ekuivalen 8 plus 7 ekuivalen 15 ampere. Sehingga E sama dengan I kali R. 15 dikali 1,2. Hasilnya 18 volt. Kemudian B menghitung nilai IRL. Yang pertama mencari nilai RS sama dengan 1,2 ditambah 1,8 sama dengan 3 ohm. Kemudian IRL sama dengan E/RS. Hasilnya 18/3 sama dengan 6 ampere. Jadi berapa ekuivalennya? Udah ketemu? V-nya berapa? I-nya berapa? V Norton berapa? I Norton V Thevenin berapa? I Norton berapa? Ekuivalennya. V Nortonnya itu 18 volt. I Nortonnya 18 volt. Nah, kemudian I Norton 18 volt. Kalau I Norton 18 volt, kalau Norton kan biasanya apa kalau Norton? Kalau Norton biasanya apa? Ampere, Arus Pak, kan? ya? Arus kan dia? Ampere, Pak. Arus ya. Ya, dia harus dia. Oke, kenapa harus ini dia? Jadi berapa dapatnya V Nortonnya? I Nortonnya? I Nortonnya.
15 ampere, Pak. 15 ampere. Yang lain ada yang dapat yang beda? Semuanya sama? Yang ngomong sebentar ini siapa yang mau bicara? Ada yang mau bicara? Ada yang beda dapatnya? 6 ampere, Pak. Sama Pak, sama. Sama ya? Sama terkait yang I totalnya ya, Pak, ya. I Nortonnya 15 ampere. Oh, beda lagi, tadi 18 dia. Kamu 15. Oke, coba lihat punya saya. Coba lihat sekalian kita zoom-nya ya. Sebentar. Sebentar, oke. Mana punya saya tadi? Oke deh. Oh. Nah, oke ya. Kurang besar. Nah, kita kan tadi gambarnya seperti ini. Ekuivalen dari Norton ke Thevenin. Ya. Ini yang akan kita harus lepas katanya. Ya, ini harus dilepas. Terlihat enggak ini kursor saya digerakkan enggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oh, mata Alia sendiri yang kelihatan ya. Yang lainnya tidak kelihatan loh ya. Oke, saya akan saja biar kelihatan semuanya ya. Ini yang harus kita lepaskan. Ya. Setelah kita lepas, putus dia. Nah, sekarang kita melihat berapa inorton yang ada di sini. Inorton ini kita sort semuanya. Jadi kalau kita sort, betul-betul di sort begini, ya di sort itu begini dia, singkat. Gambarnya seperti ini dia. Nah, gitu ya. Oke. Ini tegangannya gambarnya. Kalau sudah terhubung singkat ini, kita menjadi bisa R penggantinya. R penggantinya namanya Norton. Nah, R Norton ini sama dengan R Thevenin caranya. Jadi cara cari I Norton sama dengan Thevenin ya. Sama dengan Thevenin. Yaitu 2 kali 3 ditambah dengan 2 tambah 3. Atau kira 1,2 ohm. Jadi ini sudah dapat kita R penggantinya. Ini R penggantinya. Ya kalau dengan Norton di paralel, kalau dengan maaf ya, kalau dengan Thevenin baru dia di seri. Ini dia di seri dengan Thevenin. Ya. Nah sekarang kita untuk menentukan berapa sesungguhnya I Norton itu, karena sumbernya ada 2. Nah dapat kita lakukan secara bergantian. Nah kalau bergantian ini kita ingat kepada teorema apa nih? Yang bergantian itu Alia? Superposisi, Pak. Wah, pintar kamu Alia. Superposisi dia ya. Sama superposisi. Maka kita cari dia superposisi. Berapa ini di sort, kita sort dia. Maka sumber tegangan ada sini. Kalau di sort, harusnya lewat mana kira-kira? Lewat sini lewat nggak harusnya? Enggak, Pak. Kenapa nggak lewat Alia? Kan ada hambatan ya, Pak. Ah, itu dia, ada hambatan dia. Dia suka lihat sini ya, Alia ya? Iya, Pak. Nah, gitu ya, dia suka lihat sini. Oh ya, berarti ini juga saya salah ini. Harusnya itu akan ketemu ini adalah 16 dibagi dengan 2. Jadi ini 8 di sini harusnya nih. Ini saya juga salah ya. Harusnya 8. 16 dibagi dengan 2. Ya. Oke. Nah, berikutnya juga begitu. Ini yang kita short. Ya, ini yang kita sumber tegangannya. Kalau di sini di short, kita short, harusnya lebih senang mengalirnya ke sini. Ya, jadi ke sini dia ngalirnya. Ya, dia lebih senang harusnya ngalirnya ke sana. Ke sana dia karena sama ke atas kan. Ke sini harus sama dengan
0 kan? Nah, karena dia nggak mau dia. Karena lebih senang gampang lewat di sini dia. Maka di sini juga akan ketemu adalah 16 dibagi dengan 3. Oh, maaf Pak, tapi di sana kan tegangannya 21 Pak. 21 volt, Pak. Ya, ini tegangan 21 di sini. Iya, Ya, Pak. salah ya. Itu 1 bagi 3. Jadi 7 ya. Iya, Pak. Nah. Tapi kita lihat di sini sesama ke bawah dia kan. Kalau ke bawah gimana? Dijumlahkan kan? 8 ditambah 7 sih dia. Nah, sama dengan 15 ampere. 15. Jadi di sini kita ganti menjadi 15. Nah, kalau kita konversi, ya kita konversi VThevenin. Nah, ini kalau kita konversi itu harusnya ini I Norton dikali dengan R Norton. I Nortonnya tadi berapa? 15. Dikali dengan R Norton 1,2. 1,2. Berapa tuh 15 dikali 1,2? 18 Pak. 18 ya? Iya. Nah, jadi betul tadi siapa tuh yang 18 saya tadi? Itu udah betul itu. Saya pulpennya kok hilang nih pulpennya lagi. Pak, Jadi dapatnya sendiri. Jadi kenapa? 1 menit lagi zoomnya Pak. Oke, kita juga sudah selesai. Kita Oke, sudah baik, selesai. Pak. Makasih, Ya. Pak. Oke, jadi ini kira-kira cara mencari langkahnya seperti ini. Dicari secara bertahap, mudah kita mencarinya. Selalu disampingkan dengan gambar. Ya. Selalu didepotkan gambar satu. Jadi tidak banyak yang harus kita cari. Oke ya. Bisa Ika? Oh iya, bisa Pak. Paham. Oh, paham ya. Oke, ada mau bertanya menjelang waktu mau habis? Tengku, mau tanya Tengku? Sofi tanya? Tidak Pak. Enggak ya. Alif? Kenapa kepala lambung kata-kata, Alif? Enggak, Pak.